Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan menerima firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita kepadanya. Tapi terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan yang senantiasa baik dalam kehidupan kami. Terima kasih oleh karena Engkau telah melindungi, menjagai kami di saat kami tertidur atau di saat kami beristirahat di malam tadi. Dan terima kasih karena Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami melakukan peran atau tugas kami pada hari ini. Tuhan, sebelum kami melangkah menjalani hari ini, kami hendak menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kami dan memberikan kepada kami hati dan pikiran yang penuh dengan damai sejahtera, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Senin tanggal 21 Maret tahun 2022, terambil dari Wahyu pasal 11 ayat 15. Wahyu pasal 11 ayat 15, demikian bunyinya. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, bila kita melihat kehidupan di dunia ini, mungkin kita berpikir bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan. Seolah dunia ini berada di bawah kekuasaan iblis. Memang sejak kejatuhan manusia dalam dosa, dunia ini ada di bawah pengaruh iblis. Manusia disetting oleh iblis untuk hidup dalam kenyamanan di dunia dengan kelimpahan, kemewahan, dan juga kenikmatan beserta keindahannya. Akan tetapi sejak Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit, kuasa iblis yang mempengaruhi akan dunia ini itu dikalahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus kembali memegang kendali atas pemerintahan dunia ini. Tentu Tuhan Yesus adalah Raja yang memerintah dalam kerajaan Allah. Namun kematian dan kebangkitannya menjadi bukti nyata bahwa dunia ini kembali berada di bawah pemerintahan Allah atau menjadi bagian dari kerajaan Allah kembali. Inilah yang dimaksud dengan sebuah pernyataan bahwa iblis telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Ketaatan Tuhan Yesus Kristus yang begitu sempurna hingga mati di kayu salib membuat kemenangan atas kuasa iblis di dunia ini. Sejak saat itu Tuhan pun senantiasa mengarahkan akan dunia ini kepada masa yang akan semakin sukar menuju akhir zaman. Kondisi demikian memang harus terjadi karena sesungguhnya Tuhan akan melenyapkan langit dan bumi yang sekarang ini dan menyediakan suatu langit dan bumi yang baru bagi orang-orang yang benar. Jadi segala macam pergolakan dunia, perang, wabah penyakit, resesi ekonomi ataupun kondisi-kondisi sulit lainnya, air mata, kedukaan, itu harus kita pandang sebagai peringatan dari Tuhan kepada manusia bahwa dunia ini akan berakhir. Namun Tuhan telah menyiapkan suatu langit dan bumi yang baru
yang kekal, di mana tidak ada lagi air mata atau penderitaan di sana. Namun, hanya orang-orang yang benar, hanya orang-orang yang percaya sajalah yang diperkenankan masuk ke dalam dunia yang baru tersebut. Kedatangan kerajaan Allah atau langit dan bumi yang baru disambut dengan sukacita oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seperti saudara dan saya. Dikatakan bahwa hamba-hamba Tuhan, para nabi, orang-orang kudus, dan semua orang yang takut akan Tuhan akan bersukacita dan menerima upahnya, yaitu masuk dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan sendirilah yang akan membinasakan orang-orang yang jahat. Tapi Dia akan menyelamatkan orang-orang yang hidup dengan benar atau takut akan Tuhan. Karena itu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetaplah setia dalam iman pengharapanmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Allah berkuasa mutlak atas kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang setia dan kehadirannya akan selalu melingkupi kita. Bila engkau mengalami kesusahan, kesulitan, mengalami yang namanya kedukaan air mata, ataupun sebuah penderitaan, janganlah takut dan janganlah gentar. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang setia kepadanya. Dan Dia akan bersukacita menerima kita masuk dalam kerajaan yang kekal. Karena Dia memerintah kita sebagai Raja untuk selama-lamanya. Percayakan kehidupanmu ke dalam perlindungan Tuhan. Dan saudara serta saya akan melihat anugerah penyelamatan Tuhan yang bekerja di dalam kita dan melalui kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau Juru Selamat kami yang hidup, yang telah menyelamatkan kami dari segala dosa. Engkau adalah Tuhan kami, Raja dari segala raja, yang memerintah kehidupan kami, bahkan kehidupan seluruh ciptaan Tuhan. Kuasa maut, kuasa iblis takluk kepada Engkau Tuhan. Engkau adalah pemenang, Engkau adalah penyelamat. Karena itu Tuhan, sebagai anak-anak-Mu yang masih tinggal di dunia ini, yang masih merasakan namanya duka cita, kesedihan, air mata, penderitaan, kelemahan, kesakitan, tolonglah kami. Biarlah iman dan pengharapan kami senantiasa teguh kepadamu, sehingga kami setia sampai akhir, dan kami akan bisa kembali pulang ke rumah-Mu yang kudus, ke tempat kerajaan Tuhan berada, di mana Tuhan Yesus Kristus memerintah di dalamnya. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kedukaan, tidak ada lagi penderitaan. Yang ada hanyalah sukacita, kebahagiaan yang kekal. Mampukan kami untuk menyerahkan diri kami kepadamu. Dan biarlah kami mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Engkaulah penolong kami, Engkaulah kekuatan kami, Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu, karena itu kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang akan kami lakukan, apapun yang akan kami katakan, ataupun apapun yang akan kami putuskan, kiranya itu semua berdasarkan kehendak Tuhan, berdasarkan akan firman-Mu, berdasarkan akan tuntunan-Mu. Jangan biarkan kami mengandalkan diri kami sendiri, sehingga kami berjalan dalam jalan kami. Tapi kami mau berjalan dalam jalan Tuhan, dan kami mengandalkan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan memohon kepadamu.
Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kita, menjadikan kita sebagai anak-anak yang setia sampai akhir mengikut akan Tuhan, sehingga kita bisa masuk dalam kerajaan-Nya yang kekal, di mana Tuhan Yesus memerintah. Tuhan memberkati, salam sehat. Jemaat yang terkasih, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebagai pendeta HKBP Resort Surabaya, saya mengapresiasi dan berterima kasih atas kepedulian dan kecintaan kita kepada gereja kita HKBP ini. Terkhusus melalui ibadah ini, saya mau mengajak kita kembali untuk berperan dan berpartisipasi dalam pelunasan dana pensiun HKBP, di mana kita harus mencapai atau melunasi utang kita sebesar 34 miliar lagi. Saya yakin luar biasa berkat Tuhan yang telah kita terima. Untuk itu marilah kita melakukan atau membantu pelunasan dana pensiun itu melalui gerakan 1000, melalui persembahan, melalui transfer ke rekening dana pensiun HKBP. Kita bisa melihatnya di warta, atau bisa kita memberikan langsung kepada penatua gereja kita atau sintua sektor kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya mau mengajak kita dan memohon kita semua melalui firman Tuhan dikatakan dalam Galatia 6 ayat 2 itu, bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini adalah beban kita semua. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya, bahwa hidup kita terberkati. Mari kita dengan terbuka dan senang hati membantu dan berpartisipasi dalam melunasi dana pensiun HKBP. Saya atas nama seluruh pelayan HKBP yang ada di Resort Surabaya ini mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa selalu berdoa, selalu melakukan aktivitasnya di dalam penyertaan dan kebenaran Tuhan. Amin. Horas, horas, horas.